Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian. Kali ini saya akan bicara persoalan nasab dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan aplikasinya di dalam dunia dakwah modern. Bahkan bukan cuma dalam dunia dakwah, akan tetapi ternyata bermanfaat dalam dunia bisnis, dunia karir, dunia profesi, gitu ya, dan lain sebagainya. Mari kita ingat-ingat ya, nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Itu dulu 6 ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Nah, kita akan telusuri satu persatu. Ini kenapa sih kok nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih tercatat? Apa kepentingan Allah Subhanahu Wa Taala melestarikan cerita nasab mereka? Sumber utama dari kisah mengenai nenek moyangnya Rasulullah itu saya ambil dari misalnya Tabaqat Ibnu Sa'ad, itu kitab sirah yang klasik sekali. Terus yang kedua dari Sirah Ibnu Hisham, ini yang paling lengkap. Terus yang ketiga itu dari Maghazi Al-Waqidi. Nah, yang keempat itu ada nanti dari Al-Ansab. Ya, Al-Ansab itu kitab dari karya Ibnu Hazm. Nah, misalnya kita tahu ya cerita dari ayahanda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Abdullah. Nah, tapi kayaknya mungkin lebih enak kita urutkan dulu dari kakek-kakeknya kali ya. Hashim itu adalah salah seorang pemimpin dari kota Mekah. Di kota Mekah itu tidak ada kepemimpinan formal seperti wali kota dan lain-lain begitu ya, tapi masih seperti di kampung, adanya tetua. Nah, tetua yang paling dituakan itu Hashim. Itu tadi kita tahu ya, Hashim itu kan kakek buyutnya Rasulullah, namanya Hashim. Nah, Hashim ini adalah seorang pedagang. Beliau berdagang itu biasa dari Palestina sana sampai ke Yaman. Kok ke Palestina bang? Ngapain? Nah, ternyata Palestina pada saat itu adalah persimpangan jalan dari jalur sutranya Cina menuju ke Eropa. Nah, kemudian orang dari selatan, dari Yaman, itu juga naik ke utara ke Eropa sana juga lewat Palestina. Jadi Palestina itu kalau kita bayangkan mungkin kalau di Asia Tenggara itu adalah Singapurnya. Gitu ya, Singapurnya. Nah, rekan-rekan sekalian, Hashim itu suatu ketika berdagang, itu lewat di kota Madinah. Ceritanya ada seorang perempuan janda namanya Salma. Ini anak kepala suku dari Bani Najjar. Janda ini sangat kaya dan sifatnya itu nggak tomboy tapi dominan. Ya, sehingga dia mengadakan sayembara. Sayembara ini siapa yang ingin memperistri dia harus sangat kaya sehingga gitu ya, yang mengatur harta itu istrinya itu, bukan Hashimnya. Bukan suaminya nanti. Nah, kemudian Hashim penasaran dong. Hashim tertantang dengan sayembara itu. Ketika dia sampai di kota Madinah, ternyata saat itu namanya masih Yastrib gitu ya. Ternyata Salma akhirnya bisa dinikahi oleh Hashim. Cuma dengan satu persyaratan. Anaknya nanti dibesarkan dulu di kota Madinah sampai beberapa lama, baru boleh diboyong ke kota Mekah. Singkat cerita, ternyata Hashim tidak lama kemudian meninggal. Sehingga anaknya Hashim itu dalam keadaan yatim. Siapa anaknya? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib sebetulnya nama aslinya adalah Syaibah. Nah, jadi artinya Abdul Muttalib itu anak dari dua kepala suku. Satu anak dari kepala suku atau anak dari kepala kota Mekah. Yang kedua cucu dari salah satu pemimpin kota Madinah. Privilege-nya sudah ada. Gitu loh. Nah, Abdul Muttalib itu nama aslinya Syaibah. Ya, Syaibah itu katanya saat Abdul Muttalib lahir sudah beruban rambutnya. Jadi dikatakan sebagai Syaibah. Cuma kenapa kok namanya tiba-tiba jadi Abdul Muttalib? Hashim itu punya adik namanya Muttalib. Kalau teman-teman masih ingat, Muttalib inilah nanti anak keturunannya namanya Rukanah. Rukanah inilah yang nanti mengajak Rasulullah itu bergulat agar Rukanah mau masuk Islam. Tapi ternyata ketika Rasulullah menang bergulat melawan Rukanah, ternyata Rukanah juga tidak mau masuk Islam. Dan keturunan dari Muttalib itu nanti adalah salah satunya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, salah satu imam mazhab. Nah, Muttalib itu kemudian menyusul Abdul Muttalib ke kota Madinah dan ternyata ketika dibawa pulang, ketika diboyong, orang-orang Mekah itu menyangka Muttalib ini beli budak baru. Ya, karena pada saat itu memang budak biasa dibeli dari anak-anak gitu ya. Beli budak baru dan saat itulah namanya menjadi Abdul Muttalib, artinya budaknya Muttalib. Tapi meskipun orang-orang akhirnya mengetahui ini anaknya Hashim, orang-orang kemudian tetap saja memanggilnya dengan istilah Abdul Muttalib. Panggilannya Abdul Muttalib.
Nah, artinya Abdul Muthalib itu punya darah dari kota Madinah. Ini privilege-nya Rasulullah itu sudah sangat kuat. Nah, kemudian Abdul Muthalib nanti punya anak, ya, banyak sekali anaknya. Yang tertua namanya Zubair. Nah, Zubair inilah nanti akan menjadi pemimpin kota Mekah setelah meninggalnya Abdul Muthalib di masa kecil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abdul Muthalib Al-Kisah punya anak, gitu ya. Terus kemudian si Abdul Muthalib ini, gitu ya, punya anak namanya nanti Abdullah. Nah, si Abdullah ini nanti akan menjadi anak yang dikorbankan. Ceritanya panjang sekali, akan tetapi inilah kepercayaan jahiliyah, gitu ya. Kalau sampai nanti dia punya anak 10 gitu ya, maka dia akan mengorbankan anak laki-lakinya yang ke-10 itu. Ternyata undiannya itu jatuh kepada Abdullah. Ya, undian ini jatuh kepada Abdullah dan orang-orang Mekah itu mencoba menahan karena apa? Abdullah ini ya sayang masih dikorbankan. Apalagi Abdullah ini adalah anak yang menjadi harapan orang Mekah pada saat itu. Dia ganteng lah misalnya ya, menonjol dan lain sebagainya. Nah, artinya begini, setelah Abdullah itu tidak jadi dikorbankan ya, karena ceritanya pada saat itu Abdul Muthalib akhirnya balik menebusnya dengan onta. Maka kisahnya berlanjut kepada Abdullah sebagai tokoh sentral nanti kalau dalam kisah Sirah Nabawiyah. Abdullah itu nanti kemudian menikah dengan Aminah. Ya, Abdullah nanti menikah dengan Aminah dan kemudian dari Aminah inilah lahir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum itu ada kisah yang menarik tentang sumur Zam-Zam. Abdul Muthalib itu kenapa sih kok ketokohannya itu sedemikian hebat, ketokohannya itu sedemikian luar biasa? Karena ceritanya di dalam kitab Sirah Ibnu Hisham itu kita bisa menghitung berapa jumlah sumur yang ada. Di kota Mekah yang sebesar itu dengan jumlah kepadatan penduduk mungkin saat itu sekitar 10.000 sampai 20.000, kita menjumpai hanya 13 sumur. Bahkan sampai di kitab Sirah Ibnu Hisham itu masih ada kita jumpai siapa yang menggalinya, di mana tempatnya, ya posisinya di mana. Dan saat itu orang tidak ada yang mengetahui di mana sumber air Zam-Zam berada. Kenapa? Karena dulu kala pada saat perang antara suku Jurhum dengan suku Khuza'ah, penguasa kota Makkah sebelumnya, sumur itu ditimbun oleh suku Jurhum agar jangan sampai dimanfaatkan. Kalau di dunia zaman sekarang ini, di dunia yang banyak air gitu ya, minyak menjadi sumber daya. Tapi kalau di Makkah pada saat itu, air menjadi sumber daya. Sehingga sumber air yang tersisa itu tinggal air yang asin atau tinggal air yang berbau busuk, tinggal air yang ya pokoknya air seperti di desa itu tidak jernih. Nah, melalui perantaraan mimpi, akhirnya Abdul Muthalib berhasil menemukan sumur Zam-Zam dan ini menjadi privilege yang luar biasa. Karena apa? Semua jamaah haji di masa jahiliyah akhirnya kan jadi minum sumur Zam-Zam dan akhirnya nama Abdul Muthalib semakin besar punya privilege. Dan akhirnya di sini nama Abdul Muthalib itu menjadi nama yang tidak terbantahkan kata-katanya. Kalau di dalam kitab Sirah Ibnu Hisham ini dituliskan dengan detail bagaimana kewibawaan dari Abdul Muthalib itu sendiri. Nah, kita kembali kepada Abdullah. Abdullah itu meninggalnya di mana sih? Ketika Abdullah itu ada yang mengatakan Abdullah itu berdagang, disuruh oleh Abdul Muthalib, tolong itu ambilkan kebun korma saya, petikan korma saya yang ada di kota Madinah gitu ya. Kenapa? Karena kan ibunya Abdul Muthalib orang Madinah, maka neneknya Abdullah ya orang Madinah. Nenek buyutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya orang Madinah. Nah, Abdullah itu ke Madinah, ada yang mengatakan juga itu menemui paman-pamannya di kota Madinah. Tapi ternyata pulang dari kota Madinah, Abdullah meninggal dalam kondisi Aminah sedang hamil. Nah, ternyata ya suatu saat nanti ketika Aminah itu mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Abu Thalib ke kota Madinah untuk menjenguk paman-pamannya, ternyata Aminah juga meninggal di sebuah tempat namanya Abwa, dekat Madinah juga. Apa sih manfaatnya ini semua? Coba kita lihat rekan-rekan sekalian, di kota Madinah itu tidak pernah ada orang munafik atau orang Quraisy ya, orang munafik itu yang menafikan nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak terserang karena apa? Orang munafiknya kan di kota Madinah. Mereka tahu bahwa Rasulullah itu punya nasab. Ketika Sa'ad bin Zurarah, kepala suku Bani Najjar, itu meninggal 7 bulan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah, perwakilan Bani Najjar menemui Rasulullah. Wahai Rasulullah, kepala suku kami meninggal. Siapa yang menggantikan kami? Kata Rasulullah, akulah yang akan menjadi penjamin kalian. Akulah yang akan menjadi wali kalian. Artinya ketokohan Rasulullah secara nasab diakui di kota Madinah. Nah, di kota Mekah, orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy tidak pernah ada yang menyerang nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali sekedar mereka itu cuma nyebar hoax aja gitu loh. Paling orang Quraisy itu bilang, wahai Ibnu Abi Kabsyah. Ibnu Abi Kabsyah itu, maksudnya Abi Kabsyah adalah suami dari budak yang dulu pernah mengasuh Rasulullah gitu loh.
Artinya mereka nggak bisa ngata-ngatai leluhurnya Rasulullah karena mereka sangat tahu bahwa leluhurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang hebat, orang yang bahkan mengalahkan kewibawaan mereka. Maka Abu Jahal, menurut Syekh Yasin Ibrahim Hamu, itu juga mengatakan bahwa Abu Jahal itu tidak bisa memenangkan pertarungan moral, dalam artian gini, pertarungan politik antara Bani Hashim, baninya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan Bani Makhzum, yaitu baninya Abu Jahal. Karena apa? Bani Hashim kaya, Bani Makhzum juga kaya. Bani Hashim punya banyak anak laki-laki, Bani Makhzum juga. Bani Hashim punya berbagai harta benda, ya Bani Makhzum juga. Tapi sekarang Bani Hashim mengatakan punya nabi, Bani Makhzum tidak. Maka nasab ini kemudian ternyata bisa kita gunakan pada saat kita berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Kita ini anaknya siapa sih? Kita ini menantunya siapa sih? Kita ini punya pekerjaan apa sih? Kita ini punya latar belakang apa sih? Itu dimanfaatkan, jangan dihilangkan. Karena apa? Di masyarakat itu masih terpakai untuk kita kapitalisasi, dalam tanda kutip. Kita kapitalisasi menjadi daya tempur dan daya dukung dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.